Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin memperkenalkan diri, Praja Muda Anjus Garis Temurang, NPP 330350, Asal Pendaftaran DKI Jakarta. Di sini saya ingin memaparkan karya tulis saya yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan digital. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sini tugasnya itu adalah memaparkan aplikasi dari tiap-tiap provinsi. Dan sini saya mengambil provinsi asal pendaftaran saya itu provinsi DKI Jakarta. Dari banyaknya aplikasi yang dibuat ataupun web yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya di sini hanya mengambil 10 sampel untuk yang akan nanti kita bahas. Yang pertama ada aplikasi Clue. Aplikasi Clue merupakan aplikasi untuk melaporkan berbagai permasalahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seperti contohnya ada kebersihan, keamanan, dan infrastruktur. Yang kedua, Jakarta Smart City. Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi terkait lalu lintas, cuaca, keamanan, layanan publik, dan lain-lain yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, ada Jaklinggo. Seperti namanya, aplikasi ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi transportasi umum dan rute-rute perjalanan di Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, ada juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Polri, Polda Metro Jaya, membuat web atau aplikasi yang bernamakan e-Samsat DKI Jakarta. Aplikasi ini memungkinkan warga DKI Jakarta untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Yang kelima, ada yang di sini namanya Jak Evo. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang transportasi publik, termasuk jadwal bus Transjakarta, kereta MRT, dan layanan transportasi online. Pengguna atau user juga dapat melihat peta rute dan informasi terkait transportasi yang ingin kita gunakan. Yang keenam, Alpukat Betawi. Aplikasi garapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Jakarta ini bisa digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan dokumen sipil seperti KTP, pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Untuk mendaftar, cukup menyiapkan data pribadi seperti nama, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, alamat email, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Yang ketujuh ada Pajak Online DKI Jakarta. Berbeda dengan Samsat, Pajak Online DKI Jakarta itu menyediakan aplikasi yang berguna untuk laporan pembayaran pajak sekarang bisa dilakukan lewat aplikasi dengan berbagai ketentuan seperti wajib pajak, melakukan registrasi ke pajakonlinejakarta.go.id, registrasi menggunakan NIK atau NPWP pusat. Objek pajak yang muncul di pajak online adalah objek pajak yang sudah terisi dengan NIK atau NPWP wajib pajak. Yang nomor 8 ada iJakarta. Aplikasi ini cocok untuk yang sedang membaca buku atau yang sedang menggiatkan gerakan hashtag di rumah saja pada saat COVID. Tidak perlu datang ke perpustakaan, karena cukup mengunduh aplikasi iJakarta untuk bisa menjelajahi ribuan koleksi buku. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur-fitur unggulan lainnya seperti e-pustaka, Feed, rak buku virtual, dan e-reader. Yang ke-9 ada PPID. Sebagai wujudan dari keterbukaan informasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di dalam situs resminya, kita bisa mencari dan menemukan sejumlah informasi publik seperti misalnya laporan tidak lanjut dari pelaporan masyarakat sepanjang tahun 2019 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada eMusrembang. eMusrembang adalah jikalau kita mempunyai usulan atau ide untuk pembangunan di lingkungan sekitar, jangan ragu untuk berpartisipasi di musyawarah perencanaan dan pembangunan atau disebut juga musrembang. Usulan kita bisa disalurkan melalui salah satu dari aplikasi tersebut, yakni situs resmi Musrembang Jakarta atau aplikasi Plan JKT. Itu dia pemaparan dari 10 aplikasi yang saya pilih. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi berperan penting dalam upaya pemerintahan menuju e-government. Sebagai langkah untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Instalasi dari salah satu program aplikasi Clue oleh Gubernur DKI Jakarta pada November 2014 sebagai bagian dari implementasi Jakarta Smart City. Menjadi perhatian utama, penelitian dengan merujuk pada teori Harvard GFK School of Government. Penelitian ini menyoroti elemen-elemen sukses dalam pengembangan e-government, yaitu support, capacity, and value. Dan juga aplikasi Clue dikembangkan oleh Dukcapil. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen sipil dengan persyaratan pendaftaran yang relatif sederhana, dengan fokus pada kemudahan akses dan pengelolaan dokumen sipil. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan publik di bidang kependudukan. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun ada upaya positif dalam perencanaan atau penerapan e-government melalui aplikasi Clue,
masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mencapai tingkat optimal dalam mendukung Jakarta Smart City. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan apa yang kurang berkenan dalam hati dapat dibuang dan diambil sisi positif saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.